Halo Sob, Assalamualaikum, di sini Adi. Thanks sudah klik video ini. Kali ini saya mau membagikan sebuah cerita seram di dalam pesawat yang pernah dialami oleh seorang artis cantik dari Indonesia. Dia adalah Chelsea Islan. Dan ini adalah pengalaman pertamanya bersentuhan dengan hal yang belum pernah dia lihat dan baru sekali dialami dalam hidupnya. Menurut dia, ini adalah kejadian yang paling membekas dan membuat dia khawatir jika dia ingin naik pesawat lagi. Pada saat itu, Chelsea dan teman-temannya merencanakan untuk liburan ke Jepang selama beberapa hari. Mereka merencanakan untuk berkunjung ke Tokyo dan Osaka. Kejadian ini dimulai saat dia akan berangkat menuju Tokyo. Dia saat itu pergi menggunakan salah satu maskapai dari Indonesia dengan jadwal penerbangan pukul 12 malam dari Jakarta, menggunakan pesawat besar dengan nomor penerbangan 777. Saat itu, dia duduk di kabin bisnis class, paling depan bagian kanan pesawat dekat jendela. Dan di sebelah kiri dia ada sepasang penumpang yang diperkirakan sebagai pasangan suami istri. Dia beranggapan kalau mereka mungkin kru maskapai juga, karena saat Chelsea melakukan boarding, dia melihat mereka sedang berbincang dengan pilot dan kru lain yang bertugas di kabin bisnis class. Saat akan take off, lampu kabin dipadamkan. Chelsea terdiam melihat ke jendela sambil menikmati kesunyian malam itu. Ketika pesawat take off dan keadaan saat itu emang sunyi dan gelap, tiba-tiba Chelsea dikagetkan dengan suara seorang bapak yang duduk di sebelahnya. "Mbak, Mbak!" teriak bapak itu. Chelsea pun segera menengok ke arah bapak itu. Dari mimik wajahnya terlihat kalau si bapak itu tampak kebingungan dan menceritakan kepada istrinya perihal apa yang dilihatnya. Soalnya kan saat take off, semua penumpang maupun awak kabin diwajibkan untuk duduk dan memakai sabuk pengamannya sampai lampu pasang sabuk pengaman dimatikan. Mah, kenapa tuh si mbaknya lari-lari saat take off tiba?" kata si bapak. "Mbak mana? Lari kemana?" "Ah, aku nggak lihat siapa-siapa, Pak," kata si istrinya. Chelsea pun tampak heran, karena dia nggak melihat siapa-siapa saat take off. Dan dia berpikir, mungkin si bapak tadi salah lihat atau sedang melamun. Sekitar 30 menit setelah take off, Chelsea Islan ditawari pilihan makanan oleh petugas di sana. Udara yang dingin membuat Chelsea ingin ke toilet, dan dia segera bergegas menuju toilet. Saat Chelsea udah di depan toilet, ternyata si bapak yang duduk sebelah Chelsea tadi udah ada di samping toilet dekat ruang kru. Chelsea menunggu di depan toilet, karena di dalam toilet sedang ada orang. Soalnya kalau mau duduk lagi tanggung, karena sudah di ujung. Selang beberapa lama, karena orang di toilet belum keluar juga, tanpa sengaja Chelsea mendengar percakapan antara si bapak tadi dengan dua orang pramugari yang sedang duduk di dekat toilet. "Mbak, waktu take off tadi, kok ada pramugari yang lari ke belakang ya?" kata si bapak. Kedua pramugari itu terlihat bingung. Kemudian bertanya balik kepada bapak itu. "Pramugari yang mana ya, Pak?" "Siapa yang lari, Pak?" Si bapak itu menjelaskan apa yang tadi dilihatnya, bahwa pas tadi take off ada pramugari yang menggunakan seragam lama maskapai itu, tengah lari dari depan ke belakang. Si mbak-mbak pramugari tersebut dengan kompaknya bilang, "Seragam lama? Ais, kapten ada-ada aja. Mana ada pramugari di sini pakai seragam lama?" Si pramugari itu memanggil bapak tadi dengan sebutan kapten. Mungkin si bapak tadi salah satu pilot juga di pesawat ini atau di penerbangan lain. Si bapak tadi tampak bingung dan langsung melihat ke arah Chelsea. Chelsea cuma diam, karena dia emang ngerasa nggak lihat siapa-siapa tadi. Setelah itu, si mbak pramugari yang satu lagi tiba-tiba nyeletuk kalau dia pernah dengar cerita yang sama. Katanya si pramugari yang pakai seragam lama kadang-kadang emang suka muncul di pesawat ini. Mereka terdiam, dan si pramugari lain bilang untuk tidak cerita hal-hal yang menyeramkan karena dia merasa takut. Suasana malam yang sangat dingin itu membuat Chelsea kedinginan. Ia merasa masih tetap dingin, meskipun ia udah memakai selimut. Walau mata udah ngantuk, namun ia tetap nggak bisa memejamkan matanya. Sekitar jam 3 pagi, lagi-lagi dia ingin ke toilet. Saat akan berdiri, dan dalam keadaan kabin yang agak gelap, tiba-tiba dia melihat ada pramugari yang jalan melewati tempat duduknya. Kemudian dia mengikuti pramugari tersebut, dan setelah diikuti, ternyata pramugari tersebut masuk ke toilet. Saat menunggu di depan toilet,
Chelsea disapa oleh pramugari yang ada di dekat toilet tersebut. "Mbak, mau ke toilet?" tanya pramugari tersebut. "Iya," jawab Chelsea. Si pramugari bilang, "Silahkan mbak, toiletnya kosong." Tapi Chelsea bilang kalau barusan ada mbak pramugari baru aja masuk toilet. Kedua pramugari di dekat toilet tersebut tampak bingung, lalu berkata, "Apa? Di pesawat ini pramugari cuma kita mbak, nggak ada yang lain?" Chelsea tampak bingung, terus dia bilang kalau tadi dia lihat ada pramugari pakai baju putih, terus roknya orange masuk ke dalam toilet. Kedua pramugari tersebut saling melihat dan gak tahu harus jawab apa. Mereka kelihatan bingung. Terus mereka bilang kalau di sini tuh nggak ada pramugari yang pakai seragam orange. Chelsea tampak semakin bingung. Dia masih menunggu di depan toilet ditemani oleh 2 orang pramugari tadi. Selang beberapa lama, akhirnya mereka memutuskan untuk mengetuk pintu toilet tersebut. Ada balasan dari dalam toilet, dan mereka merasa tenang. Selang sekitar 5 menit, mereka kembali khawatir, karena belum ada satupun orang yang keluar dari toilet. Akhirnya mereka kembali mengetuk pintu toilet. Namun ketukan pintu yang kedua nggak mendapat jawaban dari dalam. Mereka sangat khawatir, karena takut terjadi apa-apa dengan orang yang ada di dalam toilet. Entah itu pingsan, ketiduran, atau hal-hal yang gak diinginkan terjadi di dalam toilet. Mereka memutuskan untuk membuka paksa pintu toilet dengan bantuan dari awak kabin yang lain. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam toilet. Mereka kaget dan gak bisa berkata apa-apa. Karena kebelet pipis, Chelsea segera masuk ke dalam toilet. Kemudian segera bergegas duduk dan menyalakan TV di kursinya. Dan berusaha untuk melupakan dan menganggap gak pernah terjadi apa-apa. Menurut dia, ini adalah pengalaman yang paling menakutkan. Karena bukan dia aja yang mengalami, tapi penumpang lain dan 2 pramugari di pesawat itu. So, paling segitu aja cerita creepy dari saya. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan klik tombol like. Kemudian klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video lainnya. Oke, makasih. Assalamualaikum.